kasih saudara atau pelayan John Lawai dan juga Sis Wendy yang memimpin kita pada pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom dan salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, khususnya hari ini melalui live streaming kita beribadah di rumah masing-masing maupun di tempat di mana Anda berkumpul yang ada di Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Semenanjung atau di tempat lain, di negara lain Anda beribadah, Anda bekerja. Saat ini kita datang terus kepada Tuhan, khususnya minggu ini saya akan menyambung kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari sesuai dengan tema bulan Oktober ini, yaitu kunci hidup dalam berkelimpahan. Ya, saya akan bicara dalam part yang kedua. Part yang pertama, waktu minggu pertama saya sudah sampaikan. Dan tema ini bukan dipilih secara mendadak atau tiba-tiba, tapi ini sebenarnya sudah diatur dari tahun lalu. Waktu kita buat acara atau waktu kita buat takwim, dan ini sudah termasuk. Jadi saya percaya ini bukan kebetulan. Kita juga tidak tahu akan terjadi penularan COVID-19 yang begitu meluas sampai mendunia. Bahkan kita juga melalui proses yang agak berat, apalagi penularan yang meningkat. Ya, hari ini atau kemarin saya dapat lihat laporan dari Kementerian Kesehatan Malaysia mencapai 869, kalau tidak salah, ini yang tertinggi dari bulan Mac sampai saat ini. Dan di mana di kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor kita mengalami PKPB bersyarat, sekali lagi dikawal cara gerakan dan termasuk ibadah fisikal yang sudah kita biasa mulakan dari bulan Ogos, namun kita harus kita dapat jadi terang dan garam dunia di tengah-tengah kegelapan. Nah, hari ini kita kembali kepada tema kunci hidup dalam berkelimpahan, part yang kedua. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, kata firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur sekali lagi di minggu yang ketiga, 18 Oktober, kami dapat beribadah menyembahmu secara live streaming online di rumah masing-masing. Kami tahu ini satu ibadah yang Tuhan izinkan supaya tidak terbatas di mana-mana
Kami dapat beribadah, bahkan dapat mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami tahu Engkau datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kami. Kami tahu Yesus datang supaya kami tahu itu jalan kebenaran dan hidup. Kami tahu bagaimana jalan kembali kepada Bapa di sorga. Melalui Yesus, kami dapat merasakan kasih Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan kami supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami sampai Engkau memberi kami, ya Bapa, anak-Mu yang tunggal itu Yesus Kristus. Engkau mau kami memiliki hidup, bahkan hidup di dalam segala kelimpahan. Mari Roh Kudus ambil tempat. Mari Tuhan pengurapan-Mu, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya semua kami yang mendengar, bahkan yang menyampaikan sama-sama dikuatkan, dipersiapkan Tuhan menghadapi cabaran tantangan ke depan. Supaya kami makin hari, makin kuat di dalam kekuatan Tuhan. Makin tenang, dan makin berani menabur, makin taat kepada perintah-Mu. Supaya kami benar-benar memiliki hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Supaya kami diberkati untuk memberkati orang lain. Kami dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Kami dikuatkan, dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Supaya hati kami makin hari makin serupa Kristus. Makin hari Yesus makin bertambah, kami makin berkurang. Karena kami tahu Tuhan, melalui proses, melalui apa yang terjadi di depan kami ini, Engkau sedang ajar kami memikul salib. Engkau ajar kami untuk berjalan di dalam hadirat Tuhan terus-menerus. Terus-menerus koram dia, terus-menerus mempersembahkan hidup. Supaya hidup kami, seperti Paulus berkata, hidupku bukan ku lagi, tapi Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus menyertai, melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun beribadah di rumah, di tempat masing-masing. Sehingga mereka juga mengalami Tuhan dan ada lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kata firman Tuhan, ya, pencuri atau iblis, setan, datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita harus ingat selalu, senantiasa, dia berkeliling ke mana-mana, dia mencari jalan untuk membawa Anda dan saya tidak mencapai visi dan panggilan Tuhan, mencapai tujuan Yesus datang ke bumi ini, yaitu kata firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Tuhan mau supaya Dia datang ke bumi memberi kita hidup dalam berkelimpahan, ya, kepada umat pilihannya, berkelimpahan, abundantly life, hidup yang berkelimpahan. Kita lihat apa itu arti kelimpahan. Ya, definisi yang saya dapat beberapa tempat, berkelimpahan, hidup berkelimpahan itu adalah hidup Kristus. Zoe, ataupun Kristus telah memberikan hidupnya kepada orang yang percaya, orang yang bertobat, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan dosa, meninggalkan berhala, meninggalkan yang lain, dan fokus hanya kepada Kristus dan hidup untuk Kristus, dan mengalami hidup Kristus yang sehingga dia menjadi pemenang lebih dari pemenang. Hidup yang mantap, berkecukupan, keterampilan, secara berkomunikasi, berinteraksi, punya hubungan baik dengan Tuhan dan sesama, kemakmuran, ketenangan jiwa, sehat secara mental dan tubuh. Bahkan kehidupannya berkecukupan, bahkan dia menjadi pemenang, dia menjadi pengikut Kristus. Dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, sehingga dia dapat jadi berkat buat banyak orang lain. Dia berkecukupan, bahkan hidupnya dapat menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi pengaruh, impact ke hidup orang lain. Tuhan punya rencana supaya Anda bukan setakat hidup, percaya, kemudian masuk surga, tapi Tuhan mau Anda dan saya di bumi ini selagi kita masih hidup di dalam kerjaan Allah. Kita hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam berkelimpahan, berkecukupan, ya, akan sehat secara roh, jiwa, dan mental kita, supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Kehendak Tuhan Yesus supaya roh, jiwa, dan tubuh umat pilihannya terpelihara sempurna dan tak bercacat. Di dalam 1 Tesalonika, kalau kita lihat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada keterangan Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, waktu Anda dan saya bertobat, mengaku dosa, dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, melalui dengar firman atau lagu pujian atau kesaksian orang lain,
Anda akhirnya terbuka, dan waktu itulah Yesus memberikan kehidupannya, kehidupan Kristus melalui Roh Kudus masuk dalam diri Anda dan saya. Anda sudah dilahirkan kembali. Roh Anda sudah connect dengan Tuhan, sehingga kau memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Kau diberikan kelahiran baru, Yohanes 3:3, dapat melihat kemuliaan Tuhan, dan jiwamu, tubuhmu, itu dalam proses. Karena kata firman Tuhan, roh kita dilahirkan kembali, kita seperti kanak-kanak. Dalam Ibrani 5:14, kita minum susu, kita masih kanak-kanak, masih bayi. Kemudian kita bertumbuh, mengikuti Tuhan, merenung firman Tuhan, berdoa dan beribadah, menjadi saksi, dan tiap hari berjalan, kita bertumbuh menjadi remaja, muda-mudi, dan dewasa dalam Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Akhirnya tujuan hidup kita adalah menjadi serupa Kristus, menjadi seperti Kristus. Itulah hidup Kristus. Hidup berkelimpahan, berkecukupan, mantap, punya skill, keterampilan, punya hubungan interpersonal, dan punya hubungan baik dengan ibu bapa, menghormati orang tua dan sesama, dan punya gaya hidup love God, love people, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan mau supaya hidup kita secara rohani, roh kita itu menjadi dewasa. Bukan itu saja, tapi jiwa kita. Kata Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, suratnya diingatkan supaya roh jiwa kita itu pikiran, perasaan, keinginan. Jiwa kita dipengaruhi oleh pengalaman kita dalam kandungan 9 bulan lebih, dan kemudian pembesaran kita. Pengalaman-pengalaman indah, pengalaman pahit, manis, asam, garam dalam hidup ini, itu terekam di dalam alam bawah sadar, khususnya hal-hal yang negatif. Penolakan, kasih bersyarat, hal-hal yang melukakan, mungkin kemiskinan, mungkin hal-hal fisik yang tidak sempurna, berbagai membuat Anda dan saya punya mental yang tidak stabil, tertolak, terluka. Ya, dan ini tidak langsung, waktu kita terima Yesus tidak langsung terjadi, tapi itu proses. Tuhan mau Anda, jiwa Anda, pikiran Anda itu diisi dengan firman Tuhan, dengan kasih Kristus, supaya Anda dan saya makin hari makin dimurnikan, didewasakan cara berpikir, sehingga pikiran Anda dan pikiran saya punya pikiran Kristus, kata Paulus. Dalam Filipi pasal 2, mengatakan bahwa punya perasaan Kristus. Dari kasih eros, kasih filio, kasih bersyarat, kasih manusia, memiliki bertumbuhnya kasih agape, kasih Kristus, kasih tidak bersyarat, kasih tidak terbatas, kasih Bapa. Matius 5:48 kata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga. Jadi kekristenan itu adalah satu proses, kekristenan itu adalah satu pertumbuhan. Tuhan mau Anda dan saya bertumbuh, terus bertumbuh, supaya makin hari makin serupa Kristus, makin hari hidup kita berkelimpahan, menjadi berkat buat orang lain. Berjalan di dalam tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Bahkan sebagai orang percaya, hidup-hidup kita akhirnya menjadi kesaksian hidup kita, menjadi berkat buat banyak orang lain. Dan akhirnya, kalau tiba waktunya Tuhan panggil kita meninggal, kata firman Tuhan, kita langsung sebenarnya meninggal atau mati itu berubah, sehingga Tuhan memberi kita akan tubuh yang baru. Dan disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tak bercacat, tidak ada celah pada kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Makanya mari anak-anak Tuhan yang saya kasih, dimanapun Anda berada, siapkan hatimu, mari rindu dan haus memiliki hidup yang berkelimpahan itu. Hidup berkelimpahan bukan hanya jadi kaya raya, tapi jadi orang-orang yang hidupnya diubah hari demi hari, makin serupa Kristus. Hidupnya dapat jadi berkat buat orang lain. Hidupnya dapat jadi terang dan garam buat dunia ini. Bahkan dia dapat menjadi pengaruh, menjadi berkat, menjadi saksi di mana dia berada. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam bumi ini. Hari ini saya mau bicara tentang satu contoh kehidupan seorang pribadi
dalam perjanjian lama untuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita boleh mencapai hidup berkelimpahan. Pribadi ini benar-benar kita lihat hidupnya berkelimpahan, berpengaruh, berkuasa. Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di mana di negeri itu? Di mana tempat tinggalnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Geral, ya, kepada Abimelek, raja orang Palestina. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ternyata terjadi kelaparan. Sungguh-sungguh tidak cukup makan. Kegawatan ekonomi. Dan seterusnya. Tinggallah di negeri ini. Sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan, kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan seterusnya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bahkan Tuhan beritahu, Tuhan ingatkan kembali kepada Ishak. Jangan pergi ke Mesir, tinggal di Geral ini. Karena di sinilah aku mau menepati janji-janjiku kepada bapamu, ayahmu Abraham. Bahkan kata firman Tuhan, oleh karena engkau, aku akan memberkati, bahkan memberkati bangsa-bangsa. Akhirnya ini akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di bumi. Ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku yang segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kata firman Tuhan, Ishak yaitu anak kepada Abraham, di mana Ishak ini artinya ketawa. Karena ibunya Sarah tertawa waktu malaikat bagi tahu bahwa dia akan melahirkan anak. Sedangkan dia sudah terlepas dari waktu, usia sudah lanjut, sudah tidak ada anak. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan Ishak. Dan ternyata Ishak mengalami hal yang sama dengan bapaknya. Kelaparan terjadi di negerinya, di tempat tinggalnya, asalnya. Berarti kelaparan itu berarti tidak cukup makan. Sampai mereka harus tinggal dan pindah ke tempat lain. Lalu kelaparan itu biasanya tidak cukup zat, tidak cukup gizi, tidak cukup vitamin. Itu kemungkinan besar sakit penyakit merebak. Tidak cukup makan itu kemungkinan tidak cukup air juga. Karena kata firman Tuhan, rencana Ishak ini dia ada plan mau pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu negeri waktu itu sudah agak maju, bahkan khususnya kalau negeri Mesir ini, Mesir itu tanah yang besar, 80% dari tanah itu juga gersang sebenarnya. Itu banyak sekali pasir, padang gurun. Tapi hanya 20% di dekat Kairo, tidak jauh dari ibu kotanya, itu airnya berlimpah-limpah. Karena ada sungai Nil yang terpanjang di dunia, merangkumi 4 negara. Dan secara manusia, secara intelek, secara pengetahuan, pengalaman, ya yang terbaik pergi ke Mesir. Sana banyak air, sana ada peluang untuk bercocok tanam, sana ada kemungkinan untuk mendapatkan makanan. Dia sudah pikir, dia sudah plan. Tapi Tuhan berjumpa dengan Ishak. Tuhan ingatkan kembali kepada Ishak. Jangan tinggalkan ini, jangan pergi Mesir. Tinggal di tempat ini. Aku akan menepati janjiku. Aku akan seperti mana engkau, bapakmu Abraham. Aku pernah berjumpa, aku pernah berbicara. Demi sumpah, demi nama Tuhan dia sendiri. Berbicara kepada Abraham. Karena engkau akan jadi masyhur terkenal. Di dalam Kejadian pasal 12. Engkau akan jadi berkat buat bangsa-bangsa di muka bumi. Waktu Ishak dengar kata firman Tuhan,
Tidak ada argumen, tidak ada pembantahan. Bahkan dia taat, dia Ishak tinggal di Gerar. Apakah pelajaran yang kita dapat pelajari? Ishak taat, T-A-A-T, taat. Waktu mendengar perintah Tuhan, waktu dia mendengar suara Tuhan, dia tetap tinggal di Gerar. Padahal asalnya rencana dia mau ke Mesir. Dia tinggal di situ. Hari-hari ini kita mengalami situasi kondisi, ya, saya tahu ada kumpulan, ada orang tertentu mungkin tidak cukup makan. Karena sebagian besar, ya pernikahan berjalan, tapi banyak orang berhenti bekerja. Bukan hanya di Malaysia, tapi di mana banyak-banyak tempat. Karena menularnya COVID-19. Virus Miss Corona ini begitu menakutkan. Sehingga banyak tempat ada perbatasan dan untuk bergerak dan untuk berinteraksi, berbisnis. Kita mengalami satu situasi yang sukar. Kalau boleh kita membuat planning-planning yang lain. Kalau ada peluang untuk ke tempat lain atau negara yang lain, yang mungkin lebih aman, lebih peluang untuk mendapat income ataupun sumber-sumber. Tapi ternyata di negara lain pun juga mengalami hal yang sama. Di negara maju, di Eropa, bahkan di tempat-tempat yang lain. Kita semua tempat. Karena virus ini mendunia kali ini. Ini pandemik. Membuat kita, ya gimana? Mungkin Anda sudah mencapai satu titik kecewa, panik, ketakutan. Apalagi hari-hari meningkat. Meningkatnya, menularnya COVID-19. Gelombang kedua, gelombang ketiga. Bahkan kali ini begitu tingkatnya tinggi. Sampai tempat-tempat tertentu ya tidak cukup untuk menangani dengan alat-alat kesehatan medik yang lain. Kerajaan kita telah berusaha berbagai cara. Akhirnya kita PKP bersara. Kita mengalami waktu-waktu yang mungkin buat Anda panik dan bimbang dan merasa mungkin lebih takut dari bulan Maret karena belum pernah tercapai begitu tinggi. Tiap hari-hari ini. Kerajaan, pemerintah, dan juga orang ramai berbagai reaksi masing-masing. Masing-masing untuk cari jalan untuk imun, menumbuhkan imunisasi dan menemukan cara untuk menghadapi COVID-19. Bahkan juga kegawatan ekonomi. Kalau kita tidak mengalami jalan keluar, ada kemungkinan ada yang kelaparan, tidak cukup makan, harus dibantu. Inilah situasi kondisi yang dihadapi oleh Ishak. Tapi kata firman Tuhan, dia taat, dia dengar suara Tuhan. Dia dengar janji-janji Tuhan. Anda dan saya juga adalah orang yang hidup di dalam perjanjian ini. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga, ya, ayat 8, 9, bahkan dari ayat 6 lagi bahwa orang-orang bukan Yahudi. Ya, Tuhan telah berjanji melalui Abraham seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa akan mendapat berkat, akan mendapatkan janji-janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dilahirkan kembali, yang percaya kepada Abraham, kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh Elohim, Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Dia Tuhan, dia adalah sumber. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Dan dia mampu, dia sanggup. Dan dia dapat menolong Anda dan saya. Maukah Anda dan saya terus taat, mendengar suara Tuhan, berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Atur kembali hidupmu, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bukan mau gue, bukan mengikuti kemauan kehendak saya dan Anda. Belajar kita mendengar suara Tuhan. Inilah waktunya kita mempersembahkan hidup koram dia tiap hari datang di hadirat Tuhan. Ini waktunya kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, merenung firman Tuhan, lihat janji-janji Tuhan, berjalan dalam janji Tuhan. Saya bilang cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerjaan Allah, cari dulu pemerintahan Tuhan. Jadikan Yesus fokus sumber pertolongan hidup Anda. Belajar taat bila mendengar suara Tuhan, mengikuti janji-janji Tuhan, firman Tuhan. Saya masih ingat waktu saya percaya Tuhan Yesus tahun 84. 83 saya sudah di jamaah Tuhan.
Saya hadir ibadah, hadir di tempat tertentu dengan tujuan lain, tapi di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Saya mengalami artinya pertobatan dan lahir baru. Saya menjadi orang percaya, saya jadi orang Kristen. Yang pertama dalam keluarga saya. Saya bersepuluh orang bersaudara. Saya anak yang keempat. Karena hidup saya nakal, saya hidup dalam kegelapan. Waktu saya mendengar suara Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mau mengampuni segala dosa saya. Tuhan mau saya hidup baru. Dan saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Dan akhirnya waktu saya dengar Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan tahun 86 di Brunei. Saya coba cari alasan, saya coba cari yang lain, saya rasa bukan waktunya. Tapi waktu saya mau dengar beberapa nasihat, beberapa kali Tuhan dengan cara yang ajaib, dia ingatkan saya. Akhirnya saya bertobat. Yes, bertobat kedua, setelah lahir baru, tapi ini bertobat untuk mau dengar suara Tuhan. Yesaya 6 ayat 8 berkata, siapa yang akan kuutus? Manusia menuju kebinasaan. Siapa yang akan pergi? Saya katakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Waktu saya ambil keputusan, saya ikut jalan Tuhan. Tidak populer, tidak disenangi. Beberapa kali keluarga tidak senang dengan keputusan saya. Tapi saya melangkah, saya pergi sekolah Alkitab, saya training, latihan. Dan saya ikut jalan Tuhan. Setelah latihan di Youth Training Program tahun 86 sampai 88, saya berpikir untuk mau teruskan melayani Tuhan sepenuh waktu, menjadi hamba Tuhan, menginjil, jadi saksi, terang dan garam. Dan tidak mudah keputusan itu. Di waktu saya mendengar suara Tuhan, saya melangkah. Saya masih ingat, saya sempat menggembala beberapa tempat, saya dipraktik, saya dimuridkan, dimentor oleh beberapa senior pastor. Tapi sampai tahun 2003, saya masih ingat. Nah ini keputusan yang sangat sukar dibuat. Saya di offer untuk menjadi gembala di satu tempat, ditanya di Keningau atau Sepitang atau Kota Kinabalu, bahkan di Sendakan, di Sabak waktu itu. Saya berasal dari Sabak, saya orang Kota Bu. Dan saya menanti, waktu itu saya dengan istri saya, Pastor Elizabeth, kami sudah punya baby. Anak kami Karissa Angela baru 2 bulan, 3 bulan waktu itu. Kami menanti penempatan pelayanan seterusnya. 2003 saya masih ingat. Tapi datang suara Tuhan, datang panggilan khusus. Ada pesan dari Semenanjung memulakan pelayanan di Semenanjung. 2002 sudah ada perintisan dari Reverend Richards dan juga Dr. Chiu, Reverend Dr. Chiu. Dan mereka mau seseorang yang boleh bahasa Mandarin. Sesatu daripada orang yang ditawarkan untuk datang. Saya pikir saya punya bahasa kurang baik, bahasa Inggris kurang baik, bahasa Kantonis juga kurang baik, Mandarin, semua sederhana sekali. Saya bergumul, saya tanya istri juga kami pikir-pikir, ya di Sabak cukuplah. Beberapa orang bilang, ya melayani di Sabak pun is okay lah gitu. Saya berkobar-kobar, saya dipenuhi Roh Kudus, saya cinta Tuhan, saya mulai mengasihi jiwa-jiwa, saya sudah di latihan 2 tahun di Youth Training Program, saya pikir ini waktunya. Jadi berkat buat suku bangsa saya orang Sabak. Tapi dalam waktu kami dengar jemputan itu, panggilan itu, kami berdoa. Dan saya masih ingat, suara itu sederhana. Jangan hanya pikir Sabah, tapi pikir Kuala Lumpur. Saya pikir ini suara Tuhan atau suara saya. Saya ikut konferensi muda-mudi, dulu saya sangat suka di KDCA, Hongkot, Penampang. Saya masih ingat mendiang Jeremia Rim, dia ajar lagu Send Me to the Nation. Dia khotbah, mengajar, dia nampak saya, dia sempat kenal saya karena saya beberapa kali ikut conference, seminar yang dia sampaikan di beberapa tempat. Dia tunjuk saya, siapa yang mau pergi Suriname, siapa yang mau pergi China, yang ini dia tunjuk Kenny. Berangkat, SIB jadi berkat buat bangsa-bangsa. Send me to the nation. Oh. Saya mau diutus dari Sabah, dari Pulau Borneo, terbang ke bumi Semenanjung, Kuala Lumpur. Orang bilang melayah. Dan confirm saya dengar suara Tuhan mengatakan bahwa jangan hanya pikir Sabah dan juga pikir ke Kuala Lumpur. Akhirnya saya jawab,
Reverend Richard, saya bilang, oke, kami siap. Dan singkat cerita, waktu itu nama saya ingat sudah sampai disendakan atau mana yang lain. Tapi karena saya mau belajar taat, saya mau dengar suara Tuhan. Secara manusiawi, secara pengalaman, bahasa kita sudah biasa dengan bahasa Sabah. Boleh bah kalau kau. Saya sudah biasa dengan bahasa-bahasa. Saya sudah boleh kuasai situasi dan kondisi. Seperti Ishak. Kalau dia pergi Mesir, mungkin Mesir banyak air, sungai Nil. Sehingga mungkin ada peluang untuk bercocok tanam untuk maju. Tapi Tuhan bilang tidak. Tinggal di Gerar. Di bawah Raja Abimelek. Dan akhirnya dia taat. Saya taat datang ke Semenanjung. Saya masih ingat saya dukung anak saya. Karissa Angela. Baru 3 bulan. Pertama kali ya datang ke bumi Semenanjung di Kuala Lumpur. Saya ingat saya tinggal 1 bulan di rumah Reverend Richard. Dan kemudian saya diatur pelayanan di Kepung. Setahun dalam bahasa Mandarin. Dan kemudian 2015 saya diatur pelayanan penggembalaan di Cauket, Kuala Lumpur Pusat Bandaraya. Sampailah sambung beberapa tahun, kemudian belajar di Jakarta, kemudian kembali di tempat ini. Tidak mudah, sukar, berbagai salib-salib yang saya lalui. Saya dibentuk, diajar, diproses bersama istri dan keluarga. Karena mau merintis waktu itu belum banyak, belum ada berapa gereja SIB di tempat ini. Bahasa Inggris pun masih kecil dan yang lain. Tapi saya bersyukur setelah waktunya berlalu, bertahun-tahun. Saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang datang dari Sabah Sarawak, dari Indonesia, orang-orang asli, bahkan ada orang dari Semenanjung yang bergabung, beribadah, melayani Tuhan bersama dengan kami. Suami istri di Cauket, sampailah tempat ini. Saya hitung-hitung, ada beberapa catatan, 10 hingga 15 ribu, mungkin lebih. Dan akhirnya kami dapat melihat beberapa orang sudah jadi full time pastor, jadi guru, pengajar, dan banyak yang merebak di mana-mana di Sabah Sarawak, di Semenanjung, bahkan ada beberapa gereja menjadi bertumbuh, berbuah. Bahkan ada yang balik ke Indonesia, aktif melayani melalui pelayanan hamba Tuhan yang sederhana ini. Saya melihat akhirnya sesuai dengan janji Tuhan, akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Oleh karenamu, kata firman Tuhan, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, seluruh bumi akan diberkati. Dan Tuhan mau pakai hidup kita supaya hidup kita dapat jadi berkat buat orang lain. Hidup Kristus, hidup berkelimpahan itu bukan hidup untuk kita saja, bukan cukup untuk kita, tapi jadi cukup untuk orang lain. Di mana-mana tempat saya pergi, ke Kuching, ke Miri, beberapa tempat di Kota Kinabalu, sempat saya ke Brunei, bahkan di Indonesia beberapa tempat saya kadang-kadang terjumpa jemaat-jemaat yang pernah datang dan dimurikan. Mereka dikuatkan, mereka diubah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka ingatkan saya, kadang-kadang saya lupa, saya tidak gitu ingat. Karena sangat ramai orang datang dan saya tidak pernah terpikir. Tapi satu istilah yang saya mau pakai itu taat. Mendengar suara Tuhan, taat. Hari-hari ini kita perlu mendengar suara Tuhan kembali. Semua program acara kita secara tahunan untuk kita buat takwim di SIBK Lake City. Banyak yang ditunda, banyak yang tidak dapat dijalankan. Banyak program acara yang kita atur tidak dapat dilaksanakan karena coronavirus yang menular. Kita pikir sudah mau selesai, sudah menurun. Bulan Agustus, bulan September, tiba-tiba meledak lagi. Bahkan gelombang kali ini lebih menakutkan. Situasi ini yang dihadapi Ishak waktu itu. Sampai mereka harus berpindah. Karena sudah tidak cukup makan, karena terjadi kelaparan. Pasti kalau tidak cukup makan itu penyakit, lemah, antibodi tidak kuat, tidak cukup. Mungkin boleh membuat kita panik, membuat kita gemetar, takut, itu membuat lebih stres, depresi, itu membuat kita lebih mudah kena sakit penyakit. Tapi mari jemaat Tuhan, mari ahli-ahli komsel, mari pemimpin-pemimpin gereja, datang kepada Tuhan. Ini waktunya kita datang di hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan, mendengar suara Roh Kudus, Roh Allah, dapatkan pewahyuan, dapatkan remah. Firman Tuhan adalah logos. Alkitab yang kita baca, yang kita punya, itu logos. Itu tentang bagaimana kejadian sampai wahyu
tentang Tuhan telah mencipta bahkan menjadi Tuhan atas sejarah umat manusia. Berbagai Mazmur, Amsal, dan juga kitab-kitab yang mengajar, membentuk karakter dan juga cara hidup kita. Tapi waktu kita mendapat firman Tuhan secara khusus, waktu kita merenung firman Tuhan, tiba-tiba enlightenment, ada terang. Itu adalah rema. Rema itu artinya perkataan Tuhan yang hidup. Itu untuk pribadi Anda dan saya. Sepertinya firman Tuhan itu seperti spotlight secara umum. Supaya kita mengenal kasih Allah. Kita mengenal Tuhan, mengasihi kita. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Tuhan mau kita hidup dalam cara kelimpahan. Itu secara umum. Tapi setiap kita harus mendengar suara Tuhan secara spesifik. Tuhan akan berbicara kepada Anda harus di mana Anda berada. Apa kerja, apa-apa yang harus Anda terlibat pada hari-hari ini. Supaya Anda berjalan di dalam right time, right position. Anda ada di dalam hadirat dan pelayanan yang Tuhan sediakan. Tugas-tugas yang sediakan, kerja-kerja yang Tuhan sediakan. Supaya Anda mencapai hidup dalam kelimpahan. Anda harus mentaati waktu ada rema, waktu Anda mendapat terang, waktu Anda dapat pesan Tuhan secara pribadi. Seperti Ishak, dia taat. Dan akhirnya dia berhasil. Berhasil yang sangat banyak. Kita lihat seterusnya, menarik sekali. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Kata firman Tuhan. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Menjadi kaya. Bercukupan, berkelimpahan, sampai berlebih-lebih. Sampai sangat kaya. Saya usaha untuk belajar buat perbandingan dengan beberapa ayat dalam bahasa Inggris. Saya minta tolong admin kita untuk cari dalam bahasa Inggris. Ini yang kita dapat dalam bahasa King James Version. Saya coba baca dalam bahasa Inggris. Ya. Then Isaac sowed in that land and received in the same year and 100-fold. 100 kali lipat. Dan the Lord be bless him. And the man waxed great, dia bilang. Dia tidak bilang kaya, great. And went forward and grew until he became very great. Dia tidak bilang rich. Dia tidak bilang kaya di situ. Tetapi dalam arti kata asal, bahasa aslinya adalah great, become great. Great itu, kalau Great Commission yang saya tahu, amanat agung. Agung. Berpengaruh, wealth, kekayaan, tapi juga distinguish, ataupun berpengaruh sampai dapat menjadi impact buat orang lain. Hidupnya membuat orang lain terkagum dan melihat sesuatu, yaitu ada hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Ishak ini sangat kaya, padahal dia di dalam perantauan. Dia orang asing, dia pendatang di tempat itu. Tapi dia jadi sangat kaya, makmur, kelimpahan, berkecukupan. Until he become very great, very great. Jarang saya dengar ini, selalu saya dengar great saja. Ini very great. Mari kita lihat. Kunci Ishak hidup berkelimpahan di tanah perjanjian, yaitu satu tempat yang dimana Tuhan sudah janjikan. Tapi waktu itu dia datang sebagai pendatang, dia bertumpang di bawah Raja Abimelek. Ishak taat. Setelah dia taat, dia menabur. Saya singkatkan tabur supaya Anda ingat. Taat dan tabur. Di tanah itu dan hasilnya 100 kali lipat karena Tuhan memberkati dia. Waktu kita mentaati, waktu kita berjalan dalam waktu Tuhan, kita berjalan dalam hadirat Tuhan. Kita berjalan dalam di tempat yang Tuhan tetapkan. Kerja-kerja yang Tuhan tetapkan, teman hidup yang kita pilih yang sesuai dengan Tuhan kehendaki, pasangan hidup kita, bahkan tempat kerja, tempat pelayanan yang sesuai dengan karunia dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kata firman Tuhan, dia akan memberkati kita. Nah ini waktunya, situasi kondisi, kita harus refleksi hidup kita kembali, apakah kita berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau tidak Anda sukar melalui proses COVID-19 pandemik ini. Mungkin ini tidak sampai 2 minggu kita terus langsung berubah semua.
Situasi meningkatnya COVID ini begitu agak sukar. Keadaan politik yang tidak menentu bila-bila masa boleh bertukar kerajaan. Hari-hari ini kita lihat di mana-mana. Bukan melalui pilihan raya, pilihan raya, tetapi beberapa ahli wakil rakyat yang berpakat-pakat membentuk satu kerajaan yang baru. Ini juga new normal dalam hidup negara kita. Tapi apapun situasi kondisi, Anda yang dan saya yang percaya kepada Tuhan, jangan bergantung pada situasi dan kondisi dan pengalaman kita, tapi mendengar suara Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan, bahkan berada di tempat yang Tuhan kehendaki, bahkan belajar menabur. Kata firman Tuhan, dia menabur, dia taat. Itu kuncinya. Sampai dia become a very great, sangat kaya, diberkati sampai berkelimpahan. Hari-hari ini Tuhan mau Anda dan saya belajar menabur. Yang dalam berpasangan, boyfriend, girlfriend, yang sudah bertunang atau yang masih sedang proses, yang sudah ikut bimbingan atau yang sedang proses. Mari belajar menabur. Tabur apa? Tabur kekudusan. Jaga, ikut firman Tuhan. Karena hari ini engkau sedang mempersiapkan untuk bernikah. Jangan tabur yang salah. Jangan hidup di dalam kegelapan, jangan mengingini buat larangan belum waktunya. Mari jaga kekudusan, mari tabur yang baik. Ya, yang belajar, mari belajar sungguh-sungguh, jangan ala kadar. Belajar sampai kau menguasai bidang-bidang tertentu. Itu satu penaburan, waktumu saat ini. Apa yang kau buat keputusan hari ini akan menentukan hari esok. Jangan tabur ketakutan, panik yang lain, walaupun kita harus menerima hakikat tiap hari dari di TV dan di mana-mana berita-berita yang kita dengar, berbagai berita yang negatif. Tapi mari kita belajar untuk seperti firman Tuhan berkata, apa yang baik, yang manis, yang indah, yang mulia, pikirkanlah itu. Sebagai orang percaya, sebagai yang sudah lahir baru, Tuhan mau Anda hidup di dalam kelimpahan, dalam kemenangan. Tuhan mau engkau makmur, Tuhan mau engkau seperti Ishak mengalami berkelimpahan, berlipat kali ganda. Karena kita percaya sumber kita dari Sang Pencipta langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Sumber kita dari Tuhan. Dia yang mencukupi kita. Dari mari kita belajar dalam semua segi. Sebagai majelis gereja, pemimpin sel, mari nabur yang baik. Tabur ke dalam alih-alih komsel Anda. Hal-hal yang bagus yang membangun. Memberi dorongan-dorongan kekuatan semangat buat anak-anak Tuhan. Belajar di Facebook Anda, belajar di Instagram, atau Anda yang terlibat dalam WhatsApp, apapun media sosial. Berikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Belajar tabur yang terbaik, bahkan belajar tabur dalam persembahan. Perpuluhan, persembahan khusus. Mari setia dalam proyek Hagai. Mari terus belajar menabur. Mungkin kau katakan Tuhan, mungkin kau katakan pastor, cakap senang. Bagaimana mau nabur, keadaan keuangan kita tidak menentu. Kerja pun bila-bila masa. Kalau kami dikatakan dijangkiti, jangan mendekati orang ini, jangan mendekati. Kalau kami dijangkit COVID, tanggung sendiri. 14 hari karantin ataupun dalam perawatan, atau bahkan kami mungkin berhenti kerja. Saya tahu beberapa orang dalam keadaan takut, bahkan mau ke gereja pun takut karena ya dan sebagainya. Tapi mari belajar waktu-waktu seperti ini. Menabur dengan iman, memberi dengan iman. Belajar memberi. Saya waktu bertobat 84, saya bertobat 85 di baptis 86. Saya belum begitu tahu bagaimana menabur memberi. Singkat cerita, saya suka hati mau kasih 5 ringgit, 10 ringgit, 2 ringgit. Saya belum tahu apa itu perpuluhan. Di waktu saya di Brunei, di satu gereja, saya beribadah, saya dibawa, dibimbing. Saya dilatih firman Tuhan, renungan dan membaca firman, dan saya diajar apa itu perpuluhan. Menakitikan ayat yang ke-8 hingga 10. Bawalah persembahan persepuluhan. Pertama kali saya masih ingat gaji saya 700 uang Brunei pada waktu itu. Saya jalan truk. Dan saya asingkan 70 ringgit. 70 dolar Brunei. Saya masih ingat. Mula-mula berat sekali, tapi akhirnya ada sukacita. Dan sejak itu saya mulai beri perpuluhan. Saya mulai belajar memberi persembahan khusus. Berapa? 5 ringgit, 10 ringgit, 2 ringgit. Saya mau belajar bertumbuh. Dan sampailah hari ini, saya mengalami
bagaimananya sumber yang Tuhan katakan. Dia memagari, melindungi, menjaga dalam berbagai keadaan. Sampai kami ke Menanjung Malaysia, sampai kami ke Indonesia, sampai kami balik dan melayani sampai hari ini. Sudah sekitar 30 tahun lebih mengikuti Tuhan. Saya melihat tangan Tuhan menolong. Dari keadaan yang sukar, yang sederhana, minim ekonomi. Saya tidak diwariskan harta yang banyak. Orang tua keluarga saya sederhana, 10 bersaudara. Tapi saya lihat Tuhan tolong. Tuhan mencukupi sampai pada hari ini. Senantiasa ada datang sumber-sumber yang saya kadang-kadang tidak sangka dan kadang-kadang saya juga tidak tahu dari mana, bagaimana cara Tuhan tolong. Tapi saya melihat sendiri bagaimana Tuhan buka tingkap langit memberkati. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, situasimu bagaimanapun. Student-student yang masih belajar, mungkin kau dapat 400-500 pocket money atau sumber dari keluarga ataupun dari PTN ataupun beasiswa. Belajar asingkan 10%. Kalau 300 kasih 30 ringgit. Dan setiap minggu bayar belajar memberi pertemuan persepuluhan. Di dalam keadaan sukar seperti ini, belajar menabur. Kita lihat Ishak, dia menabur. Dia bercocok tanam. Dia di tengah-tengah kelaparan begitu sukar di tengah-tengah situ. Dia menggali sumur yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia berusaha. Padahal ada sumur. Dan akhirnya sampai begitu kaya, sampai kata firman Tuhan, kita baca ayat 20, pasal 26 ayat 20, 14 dan 15. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Palestina itu cemburu kepadanya. Sehingga menimbulkan cemburu. Segala sumur, bukan satu, segala sumur yang digali pada zaman Abraham, ayahnya oleh hamba-hambanya ayah itu, telah ditutup oleh orang Palestina dan ditimbun dengan tanah. Saya rasa heran bin ajaib. Kenapa orang-orang Palestina ini tutup itu sumur? Karena kalau Anda pernah pergi ke Padang Gurun, Anda pernah pergi ke Timur Tengah, saya sudah pergi beberapa kali, dan saya melihat sendiri, sumur itu adalah sumber seperti sumber kehidupan. Bukan saja untuk mandi, cuci pakaian dan yang lain, itu sumber untuk makan minum. Karena sukar dapat sungai. Kalau ada laut tidak boleh minum. Bukan macam sekarang beli saring. Ada alat-alat teknologi. Tapi ini mereka sukar. Maka ada sumur itu bagus. Itu adalah tempat mereka kasih minum ternak-ternak yang lain. Itu tempat mereka untuk menyiram tanam-tanaman. Tapi orang Palestina ini karena dengki, karena marah, dia tutup semua sumur-sumur yang dibuat oleh Abraham dulu. Nah, sampai cemburut, dengki. Tapi waktu Ishak dibenarkan, dia minta izin dari Raja Abimelek untuk gali kembali. Dia gali dan akhirnya dia beruntung, dia menabur. Ini waktunya kita menabur. Dengar baik, saya belajar menabur perpuluhan persembahan khusus. Saya melihat banyak orang menabur di waktu-waktu sukar. Itu pemberian berkenan di hati Tuhan. Itu persembahan harum di hadapan Tuhan. Ini waktu-waktunya, waktu kita tahu tekanan karena banyak orang stay at home. Kita stay at home dengan kali ini hanya boleh 2 orang boleh pergi makan. Yang di luar dan berbelanja dan kita hanya dikembaliin seperti dikurung di rumah. Banyak konflik suami istri, anak dan juga dengan jiran dan orang lain. Mungkin kita tidak senang di tempat yang terbatas. Tapi maukah kita terus menabur yang baik? Keluarkan kata-kata yang membangun untuk istri, kata-kata yang membangun, menghibur untuk suami. Masing-masing memainkan peranan, istri jadi penolong, suami jadi pelindung, mengasihi istri dan sama-sama membangun kembali. Bebaskan diri dari konflik, tabur yang baik, tabur yang bagus, yang membangun. Anda akan menuai satu hari nanti, dengar baik. Waktu Anda keluar kata-kata negatif, Anda mulai benci, marah, dengki, panik, dan yang lain. Kalau Anda tabur seperti itu, itulah yang Anda akan tuai satu hari. Kebingungan, stres, depresi, membuat Anda tidak tenang, membuat Anda bimbang tiap hari lihat nonton TV, berapa lagi jumlah yang lain, apakah dengar sebelah Gombak, kita dengar di sebelah situ, beberapa jumlah, oh masih jauh di Salosta, Kedah, di Selangor, oh di Kuala Lumpur masih oke. Dengar baik. Virus itu ada di mana-mana. Keadaan situasi tidak menentu di depan kita. Ekonomi terganggu, mungkin ada kelaparan. Tapi dengar baik. Inilah waktunya kekristenan kita diuji. Ini waktu
pemurnian. Terus menabur yang baik, menabur kasih, kasih sayang, belas kasihan. Ini waktunya kita belajar menginvestasikan uang kita, hidup kita kembali kepada jalan Tuhan sesungguhnya. Mungkin selama ini engkau terlalu bebas, engkau free. Engkau tidak doa pun ya berkat ada. Engkau tidak buat banyak, kau ada ya kau boleh dapat belajar. Sekarang belajar pun terbatas. Anda harus belajar secara online dan yang lain. Hai murid-murid, hai student-student. Tapi mari jangan dipengaruhi itu. Setia terus belajar menabur yang baik. Taburkan waktu-waktu Anda yang baik, kata-kata yang bagus, pikiran-pikiran yang baik. Ishak, dia tenang. Akhirnya orang-orang cemburu ini marah. Mereka mau bergaduh dengan gembala-gembala. Ishak. Sampai ayat yang seterusnya kita lihat. Ayat yang ke-16, 17. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Geral, dan ia menetap di situ. Tadi dia minta izin, ya Raja Abimelek bilang, ya tinggal. Sekarang dia jadi rich, kaya, sangat kaya, great, very great. Makanya sudah great sampai ada kuasa, berkuasa, kamu lebih berkuasa dari kami sekarang. Tapi itu menimbulkan cemburu, sakit hati. Kita orang-orang Kristen yang rajin, yang berusaha, berjalan dengan iman, kadang-kadang kita diberkati. Di mana tempat kita mengajar, di mana tempat kita bekerja, sebagai pemandu taksi, sebagai anggota polis, ataupun tentara, di mana-mana karena Anda beriman, hadirat Tuhan menyertai. Mungkin kau diberkati, tapi kadang-kadang timbul cemburu, sakit hati. Mungkin jadi timbul hal-hal konflik yang tidak baik. Tapi apa yang Ishak, dia pergi. Dia tidak berkelahi. Dia katanya dia boleh lawan. Dia sudah ada kuasa, dia sudah ada pengaruh. Dia boleh katakan ini keturunan, ini sumur-sumurnya datangnya dari bapakku dulu. Kamu tidak usaha, kamu timbul tanah, sekarang kami usaha, kami sudah dapat. Dia boleh argue, dia boleh konflik, dia boleh pertahankan haknya. Tapi kata firman Tuhan seterusnya, saya tidak terus tulis 18 sampai yang ke-21, itu kita lihat di satu tempat ke tempat yang lain. Di mana dia pergi, karena Tuhan memberkati, ada hadirat Tuhan. Karena dia taat dengar firman Tuhan, dia berjalan dalam hadirat Tuhan, dia berjalan dalam kehendak rencana Tuhan. Dia menabur di mana-mana, dia rajin bercocok tanam, dia berusaha. Berusahalah jemaat Tuhan saat ini. Kalau ini jalan tutup, cari jalan lain. Kalau kerja-kerjamu mungkin saat ini tidak diizinkan, khususnya saya tahu bagian pelancongan, bagian perhotelan, dan beberapa tempat sampai hari ini masih tidak ada jalan keluar. Masih sukar untuk kembangkan. Tapi Anda boleh pakai cara yang lain. Ya mungkin bisnis kecil-kecilan, mungkin bisnis online dan yang lain. Berbagai cara, temukan, tabur yang baik. Minta dengar suara Tuhan. Begitulah kan jalannya Ishak. Dia berpindah sampai ayat yang ke-22. Kata firman Tuhan, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Puji Tuhan, akhirnya sampai ke satu tempat yang dinamakan, sumur itu dinamanya Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situlah ia pergi ke Betsaida. Dia tidak bertentang, dia tidak berkonflik. Dia tenang, dia menghadapi semuanya itu, tidak apa-apa. Dia belajar dari bapaknya Abraham. Masih ingat Abraham dan Lot? Waktu mereka keluar dari Teheran, mereka keluar dari Iran atau Irak waktu itu, keluar dan pergi ke tempat perjanjian yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian. Tapi bertambah banyaknya binatang dan juga semua domba-domba, pekerjaannya makin banyak, makin kaya, tapi akhirnya konflik. Konflik bukan Lot dengan Abraham, tapi dia punya pekerja gembala-gembalanya. Akhirnya Abraham bincang sama Lot. Sepatutnya sebagai uncle, sebagai paman, dia sepatutnya, ya mari kita pisah. Kau pergi sana, saya di sini. Tapi tidak, dia tanya. Lot, kau pilih utara atau selatan? Lot pilih, dia tunjuk, dia ada sungai tempat yang baik. Kita tahu Lot pilih itu adalah Sodom dan Gomora, akhirnya kita tahu habis ya, tempat itu. Karena begitu banyaknya dan yang lain akhirnya keturunan itu. Tapi di mana Abraham, dia dengan lerah hati, tidak ada mau konflik, dia bawa mari kita ke tempat lain. Karena dia tahu hadirat Tuhan, dia tahu suara Tuhan, dia tahu janji Tuhan kepada dia. Di mana dia pergi, di situ dia diberkati, bahkan berkelimpahan.
Dan kita lihat akhirnya Ishak ikut, dia tiru dari bapaknya. Dia tidak berkonflik dengan orang Palestina, dia tidak berberantem. Lalu ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu kerana Abraham hambaku itu. Penting sekali bapak mama kita, ibu kita yang mewariskan iman kepada kita. Penting sekali ada bapak, pastor atau gembala, penatua, pemimpin gereja yang menjaga, memperhatikan kerohanianmu, yang selalu sediakan pemuridan sistematik. Hargai pemimpin gereja, hargai ibu bapak keluargamu. Seperti kita lihat Tuhan katakan, aku lakukan ini karena Abraham bapamu. Karena Abraham telah menabur, Abraham telah dia katakan orang beriman, orang yang dikatakan benar karena dia beriman pada Tuhan. Aku akan memberkati engkau karena Abraham. Anda dan saya juga keturunan Abraham. Jangan takut. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tidak ada konflik pertentangan lagi. Akhirnya apa yang terjadi kita lihat. Dia menggali, hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya menggali. Sebagai penutup, kunci Ishak hidup dalam berkelimpahan ialah taat, tabur, dan tenang. Mari bersama-sama saya katakan. Taat, tabur, dan tenang. 3 T supaya kita ingat. Supaya pemimpin sel, pemimpin gereja boleh waktu ada komsel, ingat renung firman Tuhan. Mari diskusi, temukan kunci bagaimana kita boleh hidup dalam kelimpahan. Hari ini saya bagi 3 poin. Kita taat bila mendengar suara Tuhan. Belajar terus mendengar suara Tuhan. Tabur, menaburlah. Masa ini masa menabur. Menabur bukan hanya uang, harta, tapi waktumu, kebaikan, atau menabur kebaikan, menabur kekudusan, menabur hidup takut akan Tuhan, menabur dengan iman, menabur dengan persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan koram dio, lakukan ibadah sejati, persembahkan hidup setiap hari. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Belajar mentaati, mengikuti Tuhan. Tinggal dalam Kristus. Supaya Anda dapat berbuah banyak. Karena dia adalah pohon anggur. Dan Anda dan saya adalah ranting-rantingnya. Jangan terus konflik dengan suami atau dengan istri. Jangan konflik terus dengan anggota sel. Atau rekan sekerja yang mungkin cemburu dengki dengan Anda. Mungkin orang-orang yang tidak senang dengan Anda. Pasti dalam kita ikut Tuhan. Waktu kita pikul salib. Waktu kita jadi anak Tuhan yang diberkati. Kadang-kadang timbul dengki, sakit hati dan yang lain. Mungkin ada pembagian harta dan apapun. Situasi yang membuat Anda mungkin stres. Membuat Anda panik. Itu membuat Anda terjadi konflik terus menerus. Anda tidak tenang jiwamu. Anda sukar mendengar suara Tuhan. Anda sukar untuk menabur dengan baik. Tapi dengar baik firman Tuhan pada hari ini. Jadilah tenang. Bagaimana kita boleh tenang? Sedikit ada enggak orang-orang yang kita sakiti atau kita menyakiti dia? Belajar datang di hadirat Tuhan, mengampuni dan minta pengampunan. Buat pemberesan. Cari tahu adakah atau tidak pikiran di bawah sadar kita. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat Anda stres, membuat Anda bimbang, membuat Anda sakit, membuat Anda ragu, membuat Anda ketakutan masa depan. Mungkin kau panik melihat situasi keadaan saat ini. Anda tidak tenang. Saya senang dengan lagu yang diangkat tadi oleh pujian Brother John. Mereka jadi tenang. Bagaimana kita boleh tenang situasi demikian? Konflik demi konflik, situasi demi yang tidak menentu, membuat banyak orang stres. Banyak kita coba bergumul, mari arahkan dirimu fokus kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Tuhan, janjinya ya dan amin. Apa yang dia janjikan dia akan mendapat mencukupi
Dia akan melindungi Anda. Kasih setianya baru setiap hari. Dia ada begitu dekat dengan Anda, dia tinggal dalam tubuhmu. Engkau adalah bait Allah dan dia tinggal dalam diri Anda. Anda telah dibeli dengan harga yang mahal. Sudah lunas dibayar. Yesus telah mati di kayu salib. Dia telah menanggung segala dosa, sakit, penyakit, kelemahan, dan kekurangan Anda. Kalau nyawanya, kalau dirinya dia berikan kepada Anda, apalagi keuangan, harta benda, skill, kemampuan, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Saya masih percaya, saya sangat percaya situasi kondisi kita hari ini, PKPP, Coronavirus 19, 2019 ini, pandemik di seluruh dunia. Tapi Tuhan tetap take control dan take charge. Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Tanpa izinnya tidak akan satu pun terjadi. Semua di bawah kendaliannya. Maka kita anak-anak Tuhan, mari kita datang. Connect, alignment, align dengan Tuhan. Tinggal di hadirat Tuhan. Mendengar suara Tuhan dan mendapatkan rema dari Tuhan. Mendapatkan suara dan panggilan Tuhan, perintah Tuhan untuk Anda bulan-bulan mendatang. Tahun-tahun mendatang. Atur balik hidupmu. Belajar taat dan mendengar suara Tuhan. Dan menaburlah di tempat yang harus ditabur. Taburlah danamu, uangmu, waktumu, kata-katamu, hidupmu, tabur dengan baik. Berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan pasanganmu. Berdamai dengan keluargamu di Sabah, Sarawak, Semenanjung, atau dimanapun. Berdamai dengan majikan atau orang-orang rekan sekerja. Berdamai dengan orang dalam sel. Siapapun yang membuat Anda tertekan, membuat Anda depresi. Tenangkan jiwamu di dalam hadirat Tuhan. Semua itu Yesus pernah datang ke dalam bumi. Dia pernah melalui semua proses. Dia tahu semua situasi dan kondisi Anda. Dia pernah jadi manusia 33 tahun. Dia tahu, dia mengerti kelemahan dan kekuranganmu. Tapi datang di hadiratnya. Seperti kata firman Tuhan. Yang terakhir. Tadi kita baca. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur itu. Apa itu mezbah? Mezbah itulah koram dia. Mezbah itulah ibadah sejati. Allah adalah roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan soal tempat di mana-mana. Tapi di mana Anda mau adakan mezbah pribadi. Mezbah dengan keluarga. Menyembah Tuhan setiap hari jadi gaya hidupmu. Pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Dia dan merenung firman Tuhan, bahkan tinggal dalam hadirat Tuhan 24 jam satu hari. Senantiasa apapun yang kau kerja, apapun yang kau usahakan, ada di dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada remah-remah yang baru supaya Anda tidak terus hidup, terus tinggal di masa lalu dengan pikiran-pikiran bawah sadar Anda. Anda harus ada kesadaran untuk mendapat terang baru, fresh. Ada dari sorga firman mana yang baru. Supaya Anda dapat kekuatan baru, engkau dapat janji-janji Tuhan di masa depanmu. Supaya Anda hidup tenang dalam hadirat Tuhan. Anda terus dapat menabur bila-bila masa. Dengar baik, saya percaya apa yang kau tabur hari ini, kau akan tuai hari esok. Kau akan mengalami hidup keluarga yang bahagia. Suami istri makin damai, makin sukacita. Anak-anakmu dan juga orang-orang di sekitarmu, keluargamu akan diberkati. Karena itu janji Tuhan. Itu yang terjadi kepada Ishak. Kita belajar dari Ishak. Di dalam kelaparan, di dalam kemarau, di dalam keadaan tidak cukup air, tidak cukup makan. Tetapi dia become very rich, sangat kaya dan sangat kaya. Dalam bahasa Inggris, great and very great. Dia berpengaruh. Dia berkelimpahan, berkecukupan sampai menimbulkan kecemburuan. Itu pun dia tenang, dia tidak bergaduh dengan mereka. Dia tidak simpan hati, dia ampuni, dia lepaskan semua. Dan akhirnya dia bangun mezbah. Mari bangun mezbahmu tiap hari. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang dia, ibadah sejati. Bangun sesama, kumpul satu dengan yang lain. Minggu lalu kita berada di Tigucef. Kuasa persekutuan. Harus Anda ada kawanmu, ada sahabatmu yang saling mendorong satu dengan yang lain. Kita akan masuk dalam pemulihan di minggu-minggu mendatang. Lanjutan, saya akan ingatkan setiap kita perlukan satu dengan yang lain. Sama-sama kita membangun mezbah, sama-sama kita membangun ibadah sejati orang dia setiap hari tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengar baik, jika engkau taat
tabur dan tenang, Anda juga dapat mengalami hidup yang berkelimpahan seperti Ishak pada zamannya. Mari tunduk kepala kita berdoa. Mari kita hampiri takhta Tuhan dimanapun kau berada. Jemaat Tuhan yang saya kasih, yang beribadah di rumah atau dimanapun kau berada saat ini. Mari datang di hadirat Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan. Supaya Anda senang ingat. 3T. Bertaat. Waktu rema. Waktu firman Tuhan datang kepada. Belajar menantikan Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan, bulan-bulan mendatang, tahun-tahun mendatang. Ini nomor baru, ini hidup cara baru. Tidak sama lagi seperti dulu. Kami tidak sebebas bergerak seperti dulu. Kami berdepan dengan COVID-19 dan mungkin hal-hal yang lain. Negara kami, bahkan bangsa-bangsa akan mengalami kegawatan ekonomi. Kami lihat ada kegoncangan di sana-sini, keadaan politik yang tidak menentu. Membuat kami panik, membuat kami takut, membuat konflik, membuat kami tertekan, depres. Tapi Tuhan tolong kami hari ini mau taat. Tuhan tolong kami hari ini kami mau belajar terus menabur di situasi-situasi seperti ini. Menabur yang baik, menabur dana, menabur waktu kami untuk Tuhan. Untuk mempraktikkan menghidupi firman Tuhan. Dan kami mau belajar. Tenang, jangan biarkan roh jiwa kami. Jangan biarkan jiwa kami tidak tentram, konflik, depresi, tekanan. Kami mau tetap bersukacita seperti firman Tuhan dalam Tesalonika berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kalau inilah kerinduanmu, mari letak tanganmu di dadamu di mana engkau berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan doa untuk setiap kita. Bapak, kami bersyukur pada hari ini kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan janji-Mu supaya kami memiliki hidup-hidup dalam segala kelimpahan. Tapi ya Tuhan, kami bertanya bagaimana kami boleh hidup dalam kelimpahan. Bagaimana kami boleh menghadapi ini semua kami dalam keadaan COVID-19 pandemic. PKPB, situasi tidak menentu di negara kami. Tapi Tuhan, hari ini kami belajar mendengar suara Tuhan, kami belajar tinggal di hadirat Tuhan, kami belajar koram Dio, kami belajar terus menerus tinggal di hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu, mendengar suara-Mu, dan supaya kami taat dan kami juga menabur, dan juga kami belajar untuk tenang, supaya hidup kami diberkati Tuhan seperti Ishak. Karena kami adalah keturunan Abraham, oleh karena iman, kami adalah umat perjanjian, sebab itu kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus kau jamah, engkau sentuh, engkau sembuh. Pulihkan anak-anakmu yang bimbang, yang sedang dalam konflik, yang sakit penyakit. Di dalam nama Yesus beri kesembuhan, mujizat, yang sedang panik, yang sedang ragu-ragu, yang sedang takut masa depannya. Di dalam nama Yesus saya berdoa, sembuh, pulih. Dalam nama Yesus, dimanapun anakmu mendengar firman Tuhan ini, ada ketenangan. Ada ketenangan. Hadir. Ada damai dan sukacita, supaya kami bebas daripada ikatan masa lalu, bebas dari pikiran-pikiran di bawah sadar kami yang menyakitkan itu. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Saya berdoa mulai hari ini ada terang baru, ada rema baru, ada pewahyuan buat setiap jemaatmu, khususnya di Lake City. Dan juga anak-anakmu yang ada di Sabah, Sarawak, di Semenanjung. Bahkan dimanapun Anda yang mendengar firman Tuhan hari ini. Jadilah keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub yang beriman kepada Allah Yahweh, Elohim, Adonai. Kami tahu Tuhan janji-janji itu juga untuk kami, yaitu hidup di dalam kelimpahan dan berkecukupan. Supaya kami dapat jadi berkat, dapat jadi terang, dapat jadi garam, dapat jadi pemimpin jemaat yang berpengaruh untuk kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu di mana engkau berada. Mari siap terima ucapan berkat ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dimanapun kau berada. Terimalah janji Tuhan pada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kau adalah keturunan Abraham oleh karena iman. Terimalah hari ini kebenaran firman Tuhan, taat, tabur, dan tenang. Semua janji-janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga turun atas hidupmu.
engkau akan hidup dalam kelimpahan, berkemenangan, berbahagia, bersukacita, sehingga engkau dapat jadi berkat buat orang lain. Engkau dapat membagi-bagi berkat untuk orang lain. Engkau become great and very great, distinguished and wealthy. Terima kasih Bapak, kami terima janji-Mu. Kami terima ucapan berkat ini dengan iman. Sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya, kami semua ada di situ, di dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah lepaskan ucapan berkat ini. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Haleluya.